Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial UMKM semuanya dimanapun Anda berada. Semoga semuanya pada sehat ya teman-teman. Alhamdulillah di sini saya sudah sempat untuk membuat video-video terbaru ya, dan juga mengembangkan formulasi dari bahan-bahan yang kita butuhkan sehari-hari teman-teman ya. Mungkin dari kendaraan ataupun kebutuhan rumah tangga semuanya ya. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat yaitu coating untuk kaca mobil ya, supaya ada efeknya hidrofobik atau rain repellent. Oke. Nah, di sini saya akan membuat yang dasar dulu ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan untuk kedua bahan ya. Nah, yang saya siapkan ini adalah IPA atau isopropil alkohol yang kadarnya itu 96% teman-teman ya. Nah, kita akan membuat satu wadah spray seperti ini ya. Ini isinya 250 ml. Nah, kedua bahan ini nanti kita akan campur saja teman-teman ya. Sebetulnya saya itu sungkan ya untuk membongkar sebetulnya yang hidrofobik yang mempunyai efek daun talas itu apa ya teman-teman. Yang teman-teman ketahui pastinya secara umum itu beeswax ya atau lilin madu ya. Nah, maka dari itu saya ingin membongkar sebetulnya ada bahan lain ya teman-teman, yaitu ada bahan yang bernama silikon amino teman-teman. Nah, silikon amino inilah yang membuat efek daun talas ketika kita semprotkan ke kaca mobil ya. Dan kedua bahan ini adalah formulasi dasar teman-teman. Jadi saya itu mengotak-atik dan masih memperbarui, kemudian mengembangkan apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa menjual dan juga produknya itu awet dan disukai teman-teman semuanya ya, atau yang membeli produk kita teman-teman. Jadi ini saya membuat yang mudah dulu ya. Mohon diperhatikan dan diingat-ingat untuk pembuatan dan juga stepnya, lalu dipahami untuk bahannya teman-teman ya. Jadi isopropil alkohol itu fungsinya itu apa saja, kemudian silikon amino itu fungsinya apa saja. Yang nomor satu itu memang harus fungsi dari masing-masing bahan teman-teman ya. Jangan asal mencampur, jangan asal membuat ya. Misalkan ada resep ini A, B, C, D, kemudian teman-teman tinggal menuruti semua itu, kemudian dicampur saja dan akhirnya gagal ya teman-teman. Jadi untuk percobaan itu pahami dululah kegunaan dari masing-masing bahan dan fungsi dari reaksi bahan ya. Oke, langsung saja teman-teman, tidak usah banyak cakap ya. Kita akan mencampur karena ini pembuatannya. Oke, yang pertama kita siapkan sarung tangan dulu teman-teman. Kemudian kita siapkan pengaduk kaca ya. Di sini ada pengaduk kaca dengan panjang sekitar 15 cm untuk mengaduk ini nanti. Kemudian ini ada gelas takar yang berukuran 250 ml ya, untuk kita menyampurnya nanti ya. Kemudian kita akan tuang ke wadah spray ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama kita masukkan isopropil alkoholnya dulu ya teman-teman, sebanyak 240 ml yang ini ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini di apotek juga banyak ya. Kita masukkan 240 ml.
kalau sudah 240 mili, kemudian kita masukkan yang 10 mili itu silikon aminonya ya teman-teman. Jadi silikon amino ini sangat fungsional teman-teman. Ini kita singkirkan dulu ya di sini ya. Nah, ini silikon aminonya. Terlihat ya teman-teman, maaf ada blurnya ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah silikon amino. Harganya dengan setengah liter ya, itu 13.000 teman-teman, sangat murah sekali ya. Oke, lanjut. Kita masukkan silikon aminonya itu 10 mili teman-teman ya. Semakin banyak juga makin bagus ya, tapi menurut formulasinya itu 10 mili teman-teman ya. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita tinggal aduk-aduk dengan pengaduk kaca seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Kalau sudah tercampur seperti ini itu sudah jadi ya. Jadi cairan ini itu untuk kaca mobil ya teman-teman. Masalah yang sering dialami pengendara mobil adalah ketika saat hujan deras teman-teman. Walaupun ada wiper ya, namun pandangan tetap berkurang karena air hujan yang menempel di kaca teman-teman. Jadi kita perlu ini ya. Nah, produk ini menjadi solusi karena dapat memantulkan air hujan yang jatuh di kaca mobil dan memperjelas pandangan berkendara saat hujan deras teman-teman ya. Bahannya sangat simpel sekali, memakai silikon amino yang dilarutkan dengan isopropil alkohol ya, atau isopropranol, karena nama dagangnya itu beda-beda teman-teman ya, setiap wilayah atau mungkin dari distributornya ya. Tapi yang jelas nama umumnya itu isopropil alkohol. Ada yang menyebutnya juga isopramnol ya. Nah, jadi ini sangat bagus teman-teman ya untuk produk ini. Ini baru dasar teman-teman. Untuk mengembangkannya saya akan membuat videonya, tapi silahkan ditunggu saja ya teman-teman, karena ini bisa dipakai sendiri ataupun dijual. Namun dijual itu kita perlu pengawet dan juga pewangi dan juga pewarna teman-teman ya. Jadi ini murni polos, bening, putih ya. Inilah coating untuk kaca mobil mempunyai efek daun talas ya, atau hydrophobic rain repellent ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini, saya tidak mempunyai mobil, kapan-kapan kita akan mencoba di kaca mobil ya teman-teman. Jangan khawatir, untuk formulasi ini alhamdulillah memang sangat bagus teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan dibuat sendiri dan dibuktikan sendiri ya setelah melihat video ini teman-teman. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Kita akan masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke botol spray. Ini sudah kita bisa gunakan teman-teman. Nah, ini sudah pas 250 mili ya teman-teman. Ini sudah bisa digunakan. Nah, cairannya seperti ini. Jangan ragu dan jangan bimbang teman-teman. Yakinlah pada saya bahwa formulasi ini memang real ya teman-teman. Tidak saya tutup-tutupi ataupun saya hanya membuat konten belaka. Saya membuat ini dengan jujur, dengan hati, dengan ikhlas. Saya tulus untuk berbagi ke teman-teman semuanya bahwa coating untuk kaca mobil itu bahan dasarnya adalah isopropil kemudian silikon amino ya.
Jarang sekali teman-teman yang membuka atau membongkar rahasia ini ya. Tapi saya bagikan ke teman-teman video selama saya sibuk dan mengotak-atik ya, dan berpikir bagaimanakah untuk membuat konten yang sangat bermanfaat dan tersendiri teman-teman ya. Tidak hanya konten belaka, oke? Nah, seperti ini teman-teman. Untuk cara pembuatannya itu tadi ya teman-teman, larutkan silikon amino ke dalam isopropil alkohol ya. Kemudian aduk secara merata. Setelah itu baru kita masukkan ke botol seperti ini ya. Nah, cara pengaplikasiannya yaitu bersihkan kaca teman-teman dari kotoran terlebih dahulu ya. Nah, kemudian semprotkan produk ke kain kering atau bisa langsung ke kaca mobil teman-teman ya. Nah, kalau untuk disemprotkan ke kaca mobil, kita tunggu jeda ke berapa menit ya, mungkin 1 menit ataupun 2 menit baru kita lap teman-teman. Jadi kita tunggu reaksinya dari isopropil alkohol dan silikon aminonya meresap ke dalam kaca, baru kita lap ya. Karena bahan kimia itu mempunyai reaksi berbeda-beda teman-teman ya. Ini ya, untuk pengembangannya masih ada tambahan bahan teman-teman ya, yaitu tambahan bahannya itu ada beberapa ya, yaitu ada ethanol glikol, kemudian triglikol, kemudian ada EDTA sebagai pengawet teman-teman, atau bisa juga ditambahkan pewarna ataupun pewangi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena untuk video kelanjutannya ini, karena ini sudah bagus ya teman-teman, ini sudah bagus, sudah bisa digunakan. Cuma kalau kita membuat banyak dan ingin dijual ke seluruh Indonesia ataupun kemana ya gitu ya, ke Sabang sampai Merauke lah, itu perlu pengembangan formulasinya teman-teman, yaitu kita tambahkan ethylene glikol sama triglikol, kemudian EDTA dan juga pewangi pewarna ya, supaya tampilannya itu menarik teman-teman ya. Paham ya dari sini? Jadi begitulah untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Yang saya bicarakan tolong dimasukkan, jangan terlewatkan, karena ini benar-benar real, saya tidak berbohong atau hanya membuat sekedar konten ya. Karena pembuatan seperti ini kita harus mencoba terlebih dahulu sebelum saya membuat videonya teman-teman ya, supaya tidak salah paham. Kalau memang teman-teman meniru ataupun gagal itu masalah wajar ya. Saya menghindari itu teman-teman, supaya minim gagal kalau teman-teman juga membuatnya seperti video saya seperti ini ya. Maka dari itu sebelumnya saya sudah praktek terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tidak langsung praktek kemudian saya videokan seperti ini ya. Nantinya malah saya hanya membuat konten saja ya. Oke teman-teman. Maka dari itu saya memang perlu waktu yang sangat lama sekali, dari segala menyiapkan materi, kemudian menyiapkan bahan ya, lalu kemudian untuk memvideokan teman-teman ya. Perlu pembelajaran yang sangat lama dan juga sedikit penelitian tentang bahan lalu prakteknya ya teman-teman. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya sukses ya dimanapun Anda berada, dan silahkan kalau video ini bermanfaat dibagikan ke teman ataupun saudara sekalian ya. Oke, tunggu video berikutnya ya teman-teman untuk pembuatan yang formulasi yang saya temukan. Tunggu saja sampai videonya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.